Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nila Gedemita Ardianti dengan absen 25. Kami akan membawakan beberapa materi, yaitu yang pertama ada angka pengganda dan efeknya terhadap pendapatan nasional keseimbangan. Yang kedua, pengaruh perubahan ekspor impor terhadap neraca perdagangan. Yang ketiga, konsep kebijakan fiskal dengan sistem perpajakan fleksibel. Dan yang keempat, perpajakan fleksibel dalam perekonomian terbuka. Presentasi pertama dimulai dari saya sendiri. Di sini saya akan membahas angka pengganda dan efeknya terhadap pendapatan nasional keseimbangan. Angka pengganda atau multiplier adalah bilangan dengan nama investasi harus kita kalikan. Apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi. Multiplier atau angka pengganda memberikan gambaran tentang intensitas hubungan kasual antara sebuah variabel tertentu dengan pendapatan nasional. Apabila angka pengganda tersebut menunjukkan angka yang tinggi, maka ini berarti bahwa perusahaan yang terjadi pada variabel tersebut akan besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Komala Yuda Prasti, absen 12. Di bagian ini ada 5 macam angka pengganda, yaitu yang pertama ada angka pengganda investasi, yang kedua ada angka pengganda konsumsi, yang ketiga ada angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah, yang keempat ada angka pengganda pajak, dan yang kelima ada angka pengganda anggaran belanja yang seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan angka pengganda investasi. Apabila investasi di bawah dari sebesar 1 per tahun menjadi sebesar 1 plus delta I per tahun akan mengakibatkan pendapatan nasional equilibrium berubah dari Y per tahun menjadi sebesar Y plus delta Y per tahun, maka sebelum adanya perubahan investasi menjadi Y sama dengan C0 plus BPR sama dengan BTX plus I plus G per 1 min B. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada angka pengganda konsumsi. Hubungan antara perubahan nilai B dengan perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan sifatnya tidak pasti, sebab sangat tergantung kepada besarnya jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan sebesar 0 atau C0, besarnya investasi, besarnya konsumsi pemerintah, besarnya transfer pemerintah, dan besarnya pajak. Angka pengganda konsumsi dapat dirumuskan dengan KC sama dengan delta Y sama dengan 1, delta C0 sama dengan 1 min B. Selanjutnya ada angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah. Angka pengganda pengeluaran bisa juga disebut government purchase multiplier. Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dirumuskan dengan KG sama dengan delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 min B. Angka pengganda transfer pemerintah dapat juga digambarkan dengan KTR sama dengan delta Y per delta TR sama dengan B min 1 min B. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Debagus Wijaya Pratama, absen 18. Presentasi selanjutnya yaitu angka pengganda pajak. Negatifnya, angka pengganda pajak tidak dapat diuraikan sebagai berikut. TX naik, maka YD turun. Pada tingkat pendapatan nasional yang sama, jika C turun, maka Y turun juga. Sebaliknya, jika TX turun, maka YD naik pada tingkat pendapatan nasional yang sama. Lalu jika C naik, maka Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya sampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru. Angka pengganda pajak rumusnya yaitu KTX sama dengan delta Y per delta TX sama dengan min B per 1 min B. Selanjutnya ada angka pengganda anggaran belanja yang seimbang. Angka pengganda anggaran belanja yang seimbang atau balance budget multiplier sebelumnya adanya perubahan pengeluaran pemerintah dan perubahan pajak. Dirumuskan dengan Y sama dengan C0 plus BTR
min BTX plus I plus G 1 min B. Sesudahnya adanya perubahan pengeluaran konsumsi pemerintah disertai perubahan pajak dirumuskan dengan Y plus delta Y sama dengan C0 plus BTR min B kali TX plus delta TX plus 1 plus G plus delta G. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai efek angka pengganda terhadap pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igustinur Ramadhan Putra dengan NIM 19075-11242 dengan nomor absen 16. Efek angka pengganda terhadap pendapatan nasional. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Besarnya multiplier dirumuskan dengan K sama dengan 1/1 min MPC sama dengan 1/MPS. MPS yaitu marginal propensity to save atau kecenderungan tambahan tabungan marginal. Untuk MPC itu merupakan marginal propensity to consume atau kecenderungan tambahan konsumsi marginal. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ekspor dan impor terhadap neraca perdagangan. Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Kegiatan mengekspor barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Contohnya bisa dilihat pada tabel 1, yaitu total nilai ekspor di negara X tahun 2003 sampai 2013. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ekspor dan impor terhadap neraca perdagangan. Impor adalah barang-barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Impor merupakan pembelian dan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Contohnya bisa dilihat pada tabel 2, yaitu total neraca perdagangan di negara X tahun 2003 sampai 2013. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ekspor dan impor terhadap neraca perdagangan. Neraca perdagangan jika dinilai neraca perdagangan itu positif. Hal ini berarti bahwa ekspor barang-barang tampak melebihi nilai impornya. Tetapi jika neraca perdagangan itu menunjukkan negatif, hal ini berarti bahwa nilai impor melebihi ekspornya. Contohnya bisa dilihat pada tabel 3, yaitu total neraca perdagangan di negara X tahun 2003 sampai 2013. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Saya Idewa Gede Krisna Cipta Paramarta, absen 10 akan meneruskan presentasi dari teman saya. Konsep kebijakan fiskal dengan sistem perpajakan fleksibel. Pada umumnya, yang ingin dicapai dengan menggunakan build up fleksibel. 1. Untuk lebih meratanya distribusi pendapatan nasional. Yang kedua, untuk stabilnya perekonomian. Distribusi pendapatan nasional yang sangat tidak merata dapat menimbulkan ketegangan sosial. Maka dari itu, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya ketegangan sosial ini, pemerintah pada umumnya berusaha sedapat mungkin lebih meratakan distribusi pendapatan nasional. Dengan demikian, maka pajak pendapatan tersebut mempunyai sifat fleksibel, yaitu fleksibel mengikuti perubahan pendapatan yang dinyatakan dalam persamaan TX min T tambah HY. Selanjutnya ada perpajakan fleksibel dalam perekonomian terbuka. Ada pernyataan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka, yaitu apabila misalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor keseimbangan pendapatan nasional yang dicapai dengan keadaan Y sama dengan C tambah I tambah G. Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul 2 aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah semakin banyak ekspor itu, yaitu sebanyak X min M.
nilai ekspor itu perlu ditambahkan kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup AE min C plus I plus G. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.